Gerombolan projo hanya peduli terhadap jabatan Budi Ari dan tidak peduli keselamatan data negara dan juga rakyat, sehingga ketika rakyat mendesak Budi Ari untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, maka rakyat dianggap sebagai kaum sakit hati dan nyinyir karena kalah pilpres. Sangat miris sekali apa yang dilakukan oleh projo ini. Jawaban Menkominfo atas desakan masyarakat untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu mempertahankan data-data penting terserang oleh virus ransomware. Jawabannya enak banget. No comment. No comment. Gir. Orang mah ya memberikan pernyataan yang elegan, meminta maaf. Oh, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Boro-boro minta maaf. atas ketidakmampuan saya, ya kan, menjalankan tugas dan amanah. Saya akan lakukan sebaik mungkin sebagai rasa pertanggungjawaban saya. Mohon diberikan waktu untuk mencari solusi yang tepat, ya kan. Atau kalau emang emang benar-benar nggak mampu untuk mengembalikan data tersebut dan emang nggak mampu untuk bekerja, ya udah silakan mundur dari jabatan, gitu kan. Ini mah no comment, no comment. Alamak. Seperti biasa ngoceh-ngoceh, omon-omon, nyocot-nyocot yang spiral-spiral, dan juga seperti biasa yang sesak napas, Cloud, jangan buang-buang kuota. Yang lagi hajar spiral, bun. meledak-ledak, ya. Menteri giveaway, ya. Duh. Menteri balas budi, Menteri Keningfo. Siapa itu Keningfo? Apa? Menteri Jidatfo, iya, yang goblokfo, ya. Lagi spiral. 98% data kita hilang semua, ya. Nggak bisa lagi lu mau buat KTP, lu mau buat akte, mau buat apa semua, mau buat paspor, semua hilang semua. Bahkan kenapa ini drama pertasan? Karena apa, ya? Semua kasus-kasus besar korupsi yang ratusan triliun akan hilang, ya. Para oknum-oknum pejabat yang terlibat kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, dan lain-lain akan lenyap juga. Semua lenyap. Kasus Vina akan lenyap, jadi tidak bisa lagi, ya. Kasus Bersama kejahatan menghilangnya seorang Mukidi di bulan Oktober. Mukidi. Jadi bersih, tersikat tanpa bukti, ya. Catat. Memang itu yang diharapin. Wes sudah dulu tak nyotote. Salam Jidatfo. Setiap kita kritik atas masalah yang terjadi, jeleknya performa pemerintahan sekarang, selalu ada opini kayak gini. Barisan sakit hati lah, anak abah sakit hati lah, barisan HP lobet lah. Jadi sebenarnya siapa sih yang belum move on pilpres tuh? Lagian kalau bener kayak gini, berarti pihak yang menang hore-hore gitu atas masalah yang terjadi? Bergembira? Gak resah gitu atas data yang hilang? Gak ngerasa ada yang salah dengan performa Kominfo dan BSSN? Gak speak up juga. Makanya ini tuh masalah kita bersama, masalah masyarakat. Arah suara kita tuh vertikal bang, dari bawah ke atas, dari masyarakat ke pemerintahan. Nih, salah satu dampak dari sekian banyaknya dampak, data 800.000 pendaftar KIPKA raib buntut PDN dibobol. 800.000 itu angka yang besar. Coba bayangin, di 800.000 itu bisa aja ada saudara lu, adek lu, abang lu. Sedih nggak? Sedih. Keadaan sekarang tuh lagi parah banget, lagi chaos bang. Nih, ketua abang kartu merah bang. Ketua Projo jadi menteri aja udah aneh anjir. Yang buat aja SafeNet gitu, organisasi terpercaya. Masa pejabat publik, menteri, private akun bang? Gimana mau menerima aspirasi masyarakat? Ini link kartu merahnya ya. You can trust SafeNet sekali lagi. Karena mereka organisasi besar dan pasti udah melakukan riset. Ada alasannya. Nice. Halo guys, lagi-lagi ada statement luar biasa dari Menkominfo kita, Pak Budi Ari Setiadi. Nah, Pak Budi ini masih bisa bersyukur gitu dan mengucap alhamdulillah setelah sistem Orang pusat kena data musibah kita, malah ucap atas- alhamdulillah. Ya Pak Budi bersyukur karena pelaku yang meretas ini
Merta sistem PDN kita ini bukan negara gitu ya, melainkan ya hanya aktor lah dengan motif ekonomi. Nah, kita tentu masih ingat juga ya pernyataan luar biasa lainnya dari Pak Budi yang dia bilang ternyata perempuan itu lebih kejam. Ini kata Menkominfo kita menanggapi kasus perempuan yang membakar suaminya karena cekcok. Suaminya ini adalah korban judi online. Saya nggak gender stereotype ya katanya. Ya memang sih itu bukan gender stereotype. Itu cuma ya kebodohan tingkat dasar lah. Yaitu membuat kesimpulan umum dari satu kejadian gitu. Nah, dengan kesimpulan seperti itu, seolah Budi Ari juga ingin menyimpulkan bahwa ibunya lebih kejam dari ayahnya, karena ibunya kan juga seorang perempuan. Nah, kesimpulan yang dibuat oleh Budi Ari seperti ini nih, ya lagi-lagi ini sama sekali tanpa nalar ya. Untuk disebut faulty generalization aja kayaknya nggak pantas gitu. Karena faulty generalization ini adalah kesalahan berpikir ketika seseorang membuat kesimpulan yang keliru dengan merumuskan kesimpulan umum dari sedikit data. Nah, yang dilakukan Budi Ari ini sama sekali tidak ada proses berpikirnya, nggak ada proses nalarnya gitu. Jadi apalagi sampai langsung menyimpulkan gitu. Jadi ya ini hanya sekedar apa ya, asal buka mulut, asal keluar gitu ya, tanpa ada proses berpikir sama sekali. Dan anehnya yang lebih parah lagi ini dia tidak berkomentar seharusnya ya selayaknya seorang menteri, seperti dia menceritakan apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang harus diperkuat, apa saja yang harus diperkembangkan, apalagi yang harus dibantu oleh pemerintah, dan sejauh mana proses-proses yang sudah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam proses penanggulangan peretasan itu dan juga penanggulangan judi online ini. Aduh, gak habis pikir ya, kenapa ya Pak Jokowi kok memilih menteri yang gini-gini amat. Oh ya, by the way, kok nggak seperti biasanya ya, Pak Jokowi nggak kaget mendengar berita peretasan ini. Projo, pendukung Jokowi, organisasi yang dipimpin oleh Budi Ari, Menkominfo saat ini, menuding bahwa kelompok masyarakat yang mendesak dan mengkartu merah Budi Ari supaya mundur dari jabatan Menkominfo adalah kelompok masyarakat yang kalah Pilpres. Saya sungguh prihatin dan sangat malu melihat kelakuan Projo seperti ini, bahwa ternyata Projo ini bukanlah kelompok masyarakat yang peduli terhadap keamanan dan keselamatan data-data warga negara Republik ini. Mereka tidak paham bagaimana risiko kebocoran data ini sangat besar, menyangkut keselamatan orang per orang warga negara dan keselamatan aset-aset serta banyak hal. Dan Projo bukan organisasi yang tampak terlihat peduli dengan ini, tetapi hanya peduli dengan jabatan Budi Ari Setiadi supaya tetap menjadi menteri. Projo, Anda memalukan. Yap, itulah token demi token yang diberikan oleh Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Saya kira tak henti-hentinya para netizen mendesak Budi Ari ataupun mengkritisi dengan cara yang keras agar Budi Ari ini peka bahwa beliau tidak lagi diinginkan oleh rakyat. Tetapi yang terjadi malah memberikan jawaban yang cukup membangunkan. Didesak oleh rakyat Indonesia agar mundur dari jabatannya, malah dijawab no comment. Dan para pengikut-pengikutnya, anggota-anggotanya dari Projo ini membela habis-habisan junjungannya demi mempertahankan sebuah jabatan, dan bahkan menganggap kita sebagai rakyat Indonesia adalah orang-orang yang kalah di Pilpres dan sakit hati. Padahal apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita suarakan ini adalah menyangkut paut keselamatan kita bersama, karena data-data negara kita, data-data kita sebagai rakyat Indonesia boncos. Kenapa tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali? Saya kira apa yang terjadi akhir-akhir ini betul-betul sudah kelewatan, dan kalau ini terus-menerus terjadi, maka negara memang akan hancur, negara memang akan bubar, karena semakin hari semakin bertambah permasalahan-permasalahan, dan anehnya dari pihak pemerintah tidak ada yang memberikan solusi yang betul-betul ingin menyelesaikan permasalahan ini,
Yang ada hanya ngeles dan ngeles. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Sangat menyedihkan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.